dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Ahmad Timbul, CGP kelas 250 dari Bondowoso, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Agus Mulyana, Kepala Sekolah dari SMK Asyarif, di mana pada pertemuan kali ini, kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan kontekstual dari materi pengambilan keputusan. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Ahmad. Gimana kabarnya sih? Ya, alhamdulillah baik. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya ini. Apa Pak Ahmad? Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi kebetulan kan saya CGP calon guru penggerak kelas 250, di mana salah satu tugasnya yaitu ada mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Tentunya Bapak sebagai kepala sekolah sudah memahami bahwa dalam pengambilan sebuah keputusan itu ada dilema etika atau bujukan moral. Ya, Bapak juga sudah tahu ya pasti ya, kalau dilema etika itu benar melawan benar. Jadi Bapak bingung yang mana nih yang mau diambil. Berbeda dengan bujukan moral, benar melawan salah. Nah, kira-kira misalkan dalam sebuah kasus tertentu, hal seperti apa langkah-langkah yang Bapak ambil dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu? Baik, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin kasus ya, mungkin yang terakhir yang kami temukan ya di lapangan, pertama ada kasus dilema etika, di mana kasus tersebut menurut persepsi kami itu benar di sini benar. Nah, itu saya contohkan kemarin ada bantuan. Jadi bantuannya berbentuk hibah dari Kabupaten Garut ya, sehingga bantuan tersebut kami bingung untuk menerapkannya. Kenapa bisa bingung seperti itu? Gini Pak, jadi waktu itu Bupati itu memberikan bantuan sekolah bencana. Kemarin kan Asyarif itu terlanda bencana banjir gitu Pak. Nah, setelah itu Kabupaten itu memberikan bantuan untuk renovasi sekolah. Nah, ternyata memang untuk renovasi kami di sini alhamdulillah tidak ada yang perlu direnovasi untuk SMP-nya. Satu area gitu, SMP ya, dengan SMK. Satu area. Nah, ternyata memang SMP udah benar-benar stabil, yang belum itu SMK-nya Pak. Nah, sehingga kami tim manajemen memutuskan bahwasanya nanti untuk hibahnya itu dialihkan ke SMK, tapi untuk peruntukannya tetap yayasan gitu. Jadi dari kabupaten itu apakah bisa itu dialihkan menjadi SMK, karena SMK itu kewenangan provinsi. Ya. Nah, setelah saya konfirmasi ke pejabat berwenang melalui Kadisdik Kabupaten, melalui Sekda, ternyata memang bisa, tapi itu harus atas nama yayasan. Nah, waktu tersebut memang bantuannya sekitar 200 jutaan lah. Nah, bantuan tersebut kita gunakan awalnya untuk kita bikin proposal dulu untuk renovasi. Nah, ternyata memang SMP-nya tidak terdampak, yang terdampak adalah SMK ya, sedikitnya ada gerbang itu Pak. Gerbang, kemudian renovasi kelas sedikit gitu ya, kita gunakan alihkan ke sana. Dari situ saya sebenarnya bingung Pak ya, jadi apakah ini boleh digunakan untuk SMK. Nah, ternyata memang saya koordinasi dengan para kepala sekolah, MKKS, dan juga kepala cabang dinas dan juga kepala dinas itu bisa, karena itu bentuknya hibah. Nah, hibah tersebut bisa digunakan untuk perbaikan. Perbaikan yang pertama adalah perbaikan untuk rehab kelas ya. Yang kedua ada sisanya masih untuk pembuatan gerbang. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih menyusun proses untuk pelaporannya. Oke, jadi pada intinya ada sebuah bantuan untuk SMP yang ternyata SMP ini tidak memerlukan. Iya. Kemudian dalam sebuah yayasan tersebut ada SMK, dan ternyata SMK yang membutuhkan sarana tersebut. Iya, benar. Seperti itu. Nah, berarti dalam kondisi seperti itu orang-orang yang terlibatnya adalah kepala dari SMP, kepala dari SMK, dan juga yayasan. Yayasan. Oke.
Kalau dilihat dari aturannya kan tadi diperbolehkan karena mengatasnamakan hibah. hibah dari untuk yayasan kan. Iya. Ya itu berarti secara uji legal kan tidak ada apa namanya, tidak ada aturan yang dilanggar. Kemudian kira-kira kalau misalkan sekolah lain menghadapi hal seperti itu, kira-kira menurut Bapak akan apa namanya, akan melakukan hal yang sama atau tidak? Kalau menurut saya sih tergantung kebutuhannya, urgensinya. Kalau urgensinya memang butuh untuk renovasi SMP ya laksanakan saja Pak. Berhubung ini kasusnya apa ya, dilema antara untuk satu instansi untuk SMP, satu untuk SMA. Nah ternyata memang kasus tersebut masih SMP atau SMK dalam sebuah yayasan naungannya. Ternyata memang hibahnya kita alihkan menjadi yayasan sehingga nanti untuk implementasinya atau realisasinya di SMK itu Pak. Jadi sebenarnya dari solusi itu sendiri sudah ada ya, mengalihkan dari bantuan untuk SMP menjadi bantuan untuk yayasan. Di mana yayasan menaungi Pak, menaungi SMP dan SMK, dan yayasan memberi bantuan tersebut kepada SMK gitu ya. Benar Pak, seperti itu. Dari perjalanan pengambilan keputusan tersebut, jika direfleksikan, seperti apa itu perasaannya atau faktanya di lapangan, apakah ada keruwetan tersendiri atau kecewa atau sedih gitu dalam pengambilan keputusan seperti itu? Enggak Pak. Jadi begini, kita kan sebelumnya kita memutuskan sesuatu itu kita harus pertama analisis dulu ya, analisis kebutuhan, analisis sesuatu dulu. Kira-kira apa sih itu ancamannya, kelemahannya, kemudian apa itu seperti kerugiannya. Ternyata saya analisis dulu, ini perlunya di SMK. Nah setelah itu kira-kira sebelum memutuskan saya melakukan koordinasi terlebih dahulu, baik itu dengan stakeholder SMP, kemudian manajemen di SMK dan juga yayasan. Nah ternyata memang hal tersebut memang kita sepakati kalau di SMK bisa atau tidak. Ternyata setelah keputusannya selesai, saya koordinasi dengan pihak kabupaten. Ya ternyata memang silakan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan. Nah setelah itu kami di sini koordinasi dengan pihak dinas pendidikan kabupaten. Ternyata silakan saja karena memang itu kan hibah ya, hibah untuk renovasi bantuan bencana. Nah sehingga nanti saya lihat apa aturannya, kemudian juknisnya, ternyata kalau untuk hibah itu bisa digunakan untuk apapun, yang penting digunakan sesuai dengan pagu anggarannya. Betul. Nah setelah itu baru kami memutuskan untuk mengambilnya Pak. Jadi sejauh ini tidak ada aturan yang dilanggar sebetulnya ya? Kalau untuk aturan tidak ada Pak. Kalau untuk aturan cuman peruntukannya sebelumnya. Sebelumnya peruntukannya untuk SMP, ternyata memang SMP belum membutuhkan, kita ambil gitu Pak. Baik, sudah sangat jelas ini. Langkah-langkah yang diambilnya kan berasal dari analisa, kemudian siapa yang terlibat sudah jelas, pengujian secara aturannya sudah ada, pengujian tadi sekolah lain namanya uji idola itu sudah dilakukan gitu. Sampai ke kreasi atau solusi dari yang akan dilaksanakan tadi sudah jelas kan, kita mengalihkannya ke yayasan. Bagus, berarti secara 4 paradigma, 9 langkah dan 3 basis keputusan sudah dilaksanakan seperti itu ya. Karena kalau dilihat dari kasusnya ini berarti paradigma yang diambil adalah paradigma berpikir jangka panjang, jangka pendek melawan jangka panjang. Kalau kita hanya berpikir jangka pendek ya sudah, berarti bantuan itu tidak diambil. Iya. Kemudian kebutuhan SMK tidak terpenuhi. Tapi kalau kita berpikir jangka panjang dengan solusinya, bantuan itu dialihkan, kemudian jangka panjangnya untuk SMK itu terpenuhi. Iya. Gitu. Kemudian dari secara basis pemikirannya ini berarti itu berbasis pemikiran untuk hasil akhir. Iya benar Pak. Kenapa? Karena hasil akhirnya jelas untuk siswa. Iya. Gitu. Iya. Ya yang penting kalau SMP itu untuk belajar, sarana pembelajaran, SMK juga sama sarana pembelajaran, cuma yang beda itu namanya. Tapi kalau untuk naungannya sama di Yayasan Asyarif ya. Baik, seperti itu Pak Agus. Terima kasih, ini saya sudah
menyita waktunya. Iya, nggak apa-apa Pak Ahmad, nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang perlu kami bantu untuk hal-hal yang lain, bisa kan silakan bisa konsultasi kami di sini. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Agus. Iya, selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh itu bungkul. Tinggal. Oh, udah dimulai, udah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yosef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mengganggu waktunya ini. Oh, tidak apa-apa Pak Ahmad. Gimana? Dan bisa saya bantu? Iya, kira kebetulan saya ini CGP angkatan 7. Oh iya. Di mana dalam salah satu modul CGP itu ada pengambilan keputusan. Terus? Kemudian di dalamnya itu ada tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai kepala sekolah sekitar. Oh iya. Kebetulan kan kepala sekolah konsep dekat dengan sekolah saya. Jadi saya berkomunikasi untuk kira-kira dalam pengambilan keputusan itu Pak Yosef seperti apa langkah yang diambil gitu. Oh iya. Dimana dalam modul CGP itu dalam sebuah pengambilan keputusan ada yang namanya 439. 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Nah, dalam hal mengambil keputusan nanti apakah kita analisa apakah paradigma yang mana yang Pak Yosef ambil, kemudian prinsip apa yang Pak Yosef ambil, dan 9 langkah keputusan tersebut apakah sudah dilaksanakan semua atau tidak. Oh iya. Sehingga nantinya para CGP ini mengetahui seperti ini di lapangan, seperti ini teorinya, seperti itu. Mungkin dalam waktu yang dekat ini ada sebuah kasus atau sebuah permasalahan yang membuat Pak Yosef dilema gitu. Oh iya. Paham. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi begini ya, saya ambil contoh kasus yang kemarin yang masih hangat nih, dimana kasus ini sekitar anak Pak Ahmad ya. Jadi ada anak yang sudah lulus dan dia mau melanjutkan kuliah, akan tetapi dia ada beberapa mata pelajaran yang kurang. Nah, di sini saya beserta tim mengambil kebijakan gitu, dimana dengan kebijakan itu kita musyawarahkan terlebih dahulu, dimana kita juga berpikir ke depan. Nah, yang jadi dilema di sini bagi saya pribadi khususnya adalah dimana terjadi kesinkronisasian antara budaya sekolah seperti tentang kejujuran seperti itu, integritas seperti itu. Tapi di sisi lain saya juga mempunyai rasa kemanusiaan kepada anak. Jadi bagaimana sih supaya nanti ketika anak mau melanjutkan kuliah terus mau meneruskan ke apalagi di perguruan tinggi negeri gitu ya Pak Ahmad ya. Nah, saya berpikir ke sana dan akhirnya dibuatlah sebuah keputusan di mana kita tetap memberikan nilai tambah ke anak tersebut dalam mata pelajaran tertentu, dan juga kita juga memberikan edukasi kepada guru-guru yang bersangkutan gitu, di mana dengan mungkin emang ada konflik sebenarnya ketika kita dirapatkan terlebih dahulu dengan guru yang bersangkutan, terjadi sedikit konflik juga di sana, dan akhirnya setelah kami dari pihak manajemen menjelaskan kepada guru tersebut, akhirnya mereka mau menerima dan memberikan nilai gitu. Adapun nanti untuk kedepannya kami juga akan istilahnya mengadakan seperti kayak IHT seperti itu ya Pak Ahmad. Pelatihan lah gitu ya. Pelatihan kepada guru-guru mengenai tentang kekurikuluman seperti apa, dan juga untuk batas nilai KKM nanti yang akan diberikan ke anak itu seperti apa. Jadi sehingga ketika nanti anak tersebut sudah lulus, mereka sudah memiliki nilai yang cukup gitu untuk jenjang selanjutnya. Ya. Dikarenakan kan kita jangan berpikir pendek gitu, karena kan anak-anak itu masih istilahnya masa depannya masih panjang gitu. Jadi jangan karena misalkan satu hal yang kurang, jadi kita memutuskan masa depan mereka. Itu mungkin yang bisa yang saya ambil kemarin, keputusan yang bisa saya ambil seperti itu. Walaupun memang pada dasarnya juga ada sedikit istilahnya dengan moral juga gitu ya. Di sana kan kejujuran juga kita sudah diabaikan gitu sebenarnya. Tapi kan kalau misalkan kejujuran kita mengabaikan si kejujuran ini demi kepentingan anak juga, toh mereka juga anak didik kita gitu, paham aja.
itulah mungkin itu yang saya rasakan seperti itu gitu. Jadi dilemanya itu ada seorang siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, Ya. sekolah bingung apakah akan merubah nilai siswa menjadi lebih baik, Yang kurangnya, atau tetap gitu. Tapi kalau tetap dikhawatirkan dia tidak bisa lanjut, tidak keterima. Nah itu. Nah, berarti orang-orang yang terlibatnya itu pertama berarti ada siswa itu sendiri, guru yang bersangkutan, guru mata pelajaran yang kemudian bersangkutan, dari pihak manajemen mungkin wakakurikulum mungkin ya. Oh iya, nah itu wakakurikulum juga sama. Maka dari itu saya juga kemarin itu sebelum memutuskan hal ini, pihak manajemen juga melibatkan beberapa pihak gitu yang ya. Wakakurikulum juga saya libatkan, terus wakakesiswaan juga. Kenapa wakakesiswaan saya libatkan? Dikarenakan kan kita melihat dulu anak yang seperti apa yang akan kita tolong itu gitu. Karena dikarenakan kan kita juga tidak sembarang lah gitu. Ya, kita juga bisa melihat karakter anak itu setiap orang itu beda-beda gitu. Nah, kalau misalkan dilihat anak ini memang benar prospeknya bagus, punya keinginan cita-citanya juga bagus, apa salahnya kita tolong gitu ya. Nah, itu jadi seperti itu. Hal yang bertentangan di sini antara kejujuran melawan rasa kasihan, empati gitu ya. Empati itu. Mau mana nih yang akan diambil? Nah, Dan lebih mengambil rasa empati. Dengan tadi faktanya bahwa ada anak yang nilainya kurang, tapi setelah dijelaskan kepada guru-guru kalau anak ini kuliah masa depannya mungkin lebih cerah, kemudian juga akan mengangkat peringkat sekolah mungkin. Nah itu juga karena kan mungkin penilaian dari sekolah juga ada bisa dilihat dari berapa sih siswa yang masuk ke universitas negeri gitu, bisa dilihat dari sana. Itu juga sih yang jadi pertimbangan saya mengapa mengambil ini gitu Pak ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari pengujian keputusan, tadi kan kita sudah tahu faktanya seperti apa, tapi kita harus dilihat juga di uji legalnya. Uji legal itu ada aturan nggak yang dilanggar? Sepertinya tidak ada ya, karena mungkin hak prerogatif seorang guru adalah nilai adalah hak prerogatif seorang guru. Ketika gurunya sudah mau merubah, ya berarti selesai. Selesai ya seperti itu. Ya, karena kan juga kan kalau untuk raport sekarang juga kan istilahnya gitu masih bisa digital gitu Ahmad ya. Nah jadi mungkin masih bisa ada sedikit perubahan beda dengan raport-raport yang dulu gitu ya, kan. Betul. Nah kalau raport yang dulu itu kan langsung ditulis tangan tuh di bukunya. Kalau sekarang kan nggak masih bisa lah gitu detailnya gitu masih bisa. Nah kemudian kira-kira kalau misalkan kejadian ini ada di sekolah lain, sepertinya apakah mereka akan mengambil keputusan yang sama atau tidak? Nah, kalau dari kacamata Pak Yosef sendiri? Kalau saya lihat ya, karena saya juga sering kumpul di MKKS juga, beberapa kumpul dengan kepala sekolah yang lain, kebanyakan dari mereka itu hampir sama Pak. Dikarenakan kenapa? Karena kita jangan sampai istilahnya menghilangkan masa depan anak-anak cuma karena ego, mungkin karena kan ini juga kan mungkin nilai juga tidak semuanya kita rubah gitu. Ya. Cuman ada beberapa satu dua nilai aja yang kita rubah gitu. Jadi ketika saya ngobrol dengan kepala sekolah yang lain, ya sama mereka juga menjawab seperti itu gitu. Paling nanti kita ke guru yang bersangkutan itu kita kasih edukasi seperti apa, dan kita juga lihat juga gimana sih si karakter si anak itu gitu. Itu yang paling pokok itu dulu sama sekolah dia itu seperti apa gitu. Dan bisa dilihat juga kenapa nilainya kecil, nah itu takutnya ada permasalahan gitu. Nah, seperti itu. Berarti kalau seperti itu Pak Yosef sendiri sebagai kepala sekolah tidak merasa keberatan kalau nilai ini misalkan kasus ini dipublikasikan gitu. Kalau untuk masalah publikasi sih saya juga masih berpikir juga kalau misalkan dipublikasi keluar gitu ya Pak Ahmad ya. Karena ini kan karena masih dalam sekolah, juga kalau untuk publikasi keluar saya juga masih belum berani dikarenakan intern aja. Masih dalam sekitar intern aja kita dulu gitu. Paling yang bukan publikasi istilahnya kita sharing antar sekolah aja gitu, sharing antar kepala sekolah bagaimana gitu, misalkan cara untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini gitu. Dikarenakan kan sejauh ini untuk anak-anak yang mau melanjutkan kuliah itu mungkin hanya sekitar 20 sampai 30% aja. Itu sudah bagus padahal. Itu sudah bagus itu. Kalau misalkan kita ada yang terima apalagi di universitas negeri, ya alhamdulillah gitu ya. Betul. Sekolah ikut membantu gitu istilahnya seperti itu. Berarti dari segi prinsip, karena ada 3 prinsip kita berbasis dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu prinsip hasil akhir. Ya. Yang kedua itu prinsip regulasi atau peraturan, yang ketiga prinsip rasa empati. Sepertinya ini yang diambil prinsip dari care base itu ya, dari rasa empati. Berarti karena munculnya rasa empati itu karena Pak Yosef
kira-kira melihat di masa depannya akan seperti apa. Ya kan tadi juga saya sudah bilang ke Bapak, jadi anak seperti apa yang akan kita bantu, dikarenakan gini kan Pak, melihat dari situasi sekarang kalau kita SMK gitu ya Pak ya, jadi kan SMK itu dibuat atau diciptakan sekolah SMK itu istilah orientasi untuk bekerja. Ya. Nah, dari sekian anak itu pasti ada anak-anak yang berpikir untuk melanjutkan kuliah gitu. Nah, bahkan untuk SMK sendiri ya 20% juga itu udah alhamdulillah. Gitu ya. Dikarenakan kan mereka ketika dimasukkan ke SMK itu tujuannya untuk bekerja gitu ya Pak. Nah, maka dari itu maka saya ingin yang 20% ini yang minimal mereka bisa kuliah di universitas negeri itu alhamdulillah gitu ya. Dan setidaknya membawa nama baik sekolah kita gitu untuk kedepannya nanti, walaupun bukan sekarang mungkin ya Pak, nanti bisa kita rasakan 5 atau 10 tahun ke depan gitu Pak. Setelah dia menjadi alumni kuliah, membawa nama baik sekolah, kemudian dia berpikir saya dulu pernah dibantu sama sekolah. Nah, saya. itu apa yang saya bisa berikan, mungkin seperti itu ya. Ya seperti itu Pak. Nah, tapi kan tadi ada permasalahan, ada guru yang menolak, kemudian ada pertentangan dari berbagai pihak mungkin ya. Itu namanya opsi trilema kalau dalam secara teorinya. Bagaimana Pak Asep mengkreasikan solusi-solusi yang akan diajukan gitu. Nah, kalau saya untuk menghindari masalah mengatasi masalah ini, kita istilahnya bikin kumpulan kekeluargaan gitu Pak, dengan guru yang bersangkutan. Musyawarah mufakat. Jadi kita pertama bawa anaknya dulu. Nah, kita bawa anaknya dulu, terus kita bawa berkas rapotnya seperti apa gitu. Dan kita panggil guru-guru yang bersangkutannya saja yang nilainya kurang gitu. Nah, kita diskusikan bareng-bareng. Lalu kita lihat misalkan track record anak ini seperti apa, permasalahannya apa di guru kenapa nilainya kecil di guru ini. Nah, lalu kita selesaikan masalah itu gitu. Jadi ketika nanti di akhir setelah beres, jadi si guru itu menerima dengan lapang dada dan dia juga membawakan penilaian, itu baru kita putuskan bahwa anak ini diperbaiki. Ya, itu kan secara jangka pendek. Kalau secara jangka panjangnya masa setiap tahun harus. Nah, kalau secara jangka panjangnya nanti kita misalnya kalau adakan lagi Pak, khusus seperti IHT lagi, kita adakan lagi untuk khusus guru-guru Pak untuk mengenai penilaian gitu. Jadi kita akan edukasi, mungkin kita akan letakkan dari pengawas ataupun dari dinas pendidikan itu ya Pak ya, yang pastinya berhubungan dengan masalah penilaian ke anak gitu Pak. Dimana walaupun kita SMK tujuan untuk bekerja, tapi tetap juga gitu banyak juga anak-anak yang ingin kuliah gitu. Nanti kita edukasi guru-guru terus memberikan nilai seperti apa. Jadi ketika dia memberikan nilai ke raport, apabila masih di batas ambang kurang, nah nanti kita jadi si guru tersebut karena sudah paham gitu istilahnya mengenai penilaian, nanti dia akan remedi langsung ke anak gitu. Jadi pengayaan sebelum nilai masuk ke dalam raport, jadi sudah beres gitu Pak. Jadi teknis bagaimana proses penilaian itu yang akan dipraktekkan supaya secara jangka panjang nilai raport itu sudah nilai yang fix tapi tidak memberatkan anak itu sendiri. Nah itu benar seperti itu Pak. Jadi tadi keputusannya bahwa nilai tersebut tetap dinaikkan supaya dia bisa kuliah, tapi secara jangka panjang akan dilakukan pelatihan supaya guru juga memahami. Seperti itu Pak. Baik, sudah sangat jelas ini keputusannya, sudah sangat jelas langkah-langkah yang diambil. Dimana tadi kan paradigmanya antara individu melawan masyarakat, individu melawan komunal, melawan orang banyak. Pak Yosep melihat adanya anak yang kuliah berlawanan dengan pemikiran dari guru-guru yang memberikan nilai standar seperti itu. Kemudian dilihat juga paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Jangka pendeknya sudah anak ini nggak bisa kuliah, tapi jangka panjangnya masa depan anak itu. Dimana basis pemikirannya tadi berpikir dalam pengambilan keputusannya itu menggunakan rasa empati. Ya betul seperti itu. Terima kasih Pak Yosep, sudah sangat jelas sekali. Saya sudah tergambar gimana seorang kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Sama-sama. Terima kasih ilmu yang sangat bermanfaat ini Pak Yosep. Sama-sama siapa? Iya. Satu lagi.